Oke, selamat sore untuk teman-teman semua. Jadi Desa Channel Team hari ini kembali lagi ada di Kampung Tanaki. Jadi orang hari ini bro akan cerita informasi tentang adanya buaya yang 3 warga desa temukan di waktu malam sementara orang mencari ikan. Ya, jadi yang bikin aneh pak semua di sini, di Siau sini tidak ada penangkaran buaya, Kang. Tidak ada yang bapiara buaya atau bagaimana dia bercerita kong apa sampai ada buaya di tempat ini. Nah, itu dia yang bikin aneh dan bro. Lepas dari masalah lain-lain, orang cuma menceritakan itu om itu dapat dia di mana, DP buaya itu dia, apakah berbahaya untuk warga masyarakat yang ada di sekitar sini. Kalau memang berbahaya harus segera ditangkap memang, karena membahayakan untuk kehidupan masyarakat yang di sini, apalagi nelayan, Kang. Jadi orang dapat informasi dari salah satu warga di sini. Orang akan langsung tanya Pak Om Jeffrey, katanya Om Jeffrey yang ada juga pas di malam itu orang dapat lihat itu buaya 3 orang ya. Oke, jadi habis ini terus Sumo TV mencari Om Jeffrey. Jadi lokasi kawan ini semua. Ini ada lokasi muka Pantai Tanaki. Ini lokasi muka Pantai Tanaki, cuman orang dapat itu lihat itu buaya di arah dekat Belira, dekat bandara tadi sana. Ya, bagaimana DP kelanjutan dan kejelasan nanti orang pikir, orang ada cerita di sini itu hari, tapi di sebelah mudah-mudahan yang tak mau gati, Kang. Oke, orang langsung TV aja. Oh, baju. Oke, selamat sore lagi untuk teman-teman Alkisah Channel semua. Jadi tadi orang sudah di pantai. Orang sudah lihat itu lokasi pantai yang mana katanya di Tanaki ini baru-baru sempat dapat buaya, kan bro? Nah, jadi orang sudah dapat informasi dari bawah yang mana orang harus langsung menuju ke narasumber yang pas malam itu kejadian apa? Iya. Iya, pas malam itu dapat lihat satu kali itu buaya itu dia. Jadi bagaimana dia bercerita selebihnya itu di sini ada tuan narasumber. Opa, kenalan dulu. Onyx. Opa Jeffrey, ya, Jeffreyson Lumonang. Jeffreyson Lumonang. Nah, jadi Opa Jeffreyson Lumonang sudah meluangkan waktu petorang untuk berbincang-bincang tentang masalah adanya buaya yang didapat di pantai Tanaki ini. Oke, Opa, jadi boleh Opa jelaskan Pak teman-teman mungkin yang bunyi nantinya, bagaimana sampai di Tanaki ini ada buaya, sedangkan orang kan tahu di Siau sini ada tuh hewan itu, Kang, kawan. Nah, jadi bagaimana itu, Pak? Jadi begini dia cerita. Ya. Pas jam 10 malam pada hari Kamis, kami bertiga ada teman Jamie Mangalape dan Arfan Damping, turun mencari ikan untuk menengkel, Pak. Oh, jadi menengkel, menombak ikan nih maksudnya, Pak? Malam ini. Iya. Jadi kami bertiga jalan kaki dari Lorong Ketenangan ini nama, Pak. Lorong Ketenangan? Iya. Dari sini, Pak? Iya. Lorong Ketenangan sampai di Daro, terus pantai. Sampai di pantai air masih dolom. Iya. Jadi orang 3 beristirahat di Tonggeng Teputus. Tonggeng Teputus. Iya, Tonggeng Teputus itu ada sejarah juga. Oh iya. Iya. Jadi Tonggeng Teputus itu kenapa sampai Tanjung itu terputus? Karena ada seorang perempuan yang hamil diperkosa. Diperkosa? Iya. Zaman dulu itu orang bilang sini Mangindano. Zaman Mangindano. Iya. Penjajahannya mereka ke Siau sini. Iya. Setelah air topor, kami bertiga turun untuk mencari ikan. Setelah sampai di
Sawah Buala. Sawah Buala. Iya, Sawang Buala. Sawang Buala. Iya, Sawang Buala. Sawang Buala. DP nama itu Sawang Buala, Pak. Iya, Sawang Buala. Buaya ya. Ada kita pe teman, ada lihat ini mata merah di pasir. Mata merah. Iya, mata merah di pasir. Tapi dorang duanya cerita yang mana itu ada mata merah di pasir. Nah, tetap orang 3 langsung ke atas Banengkel sampai di Sawang Kima. Sawang Kima. Iya, Sawang Kima. Karena kelihatannya ada angin, saya kembali. Kembali. Setelah dekat di Sawah Buala, hujan. Karena hujan saya ke darat untuk berlindung. Jadi sementara berlindung ini, saya cuma kode sampai teman 2 pakai senter bahwa saya ada di darat ini. Setelah teman berdua sampai di pasir di darat situ, kaget ini Arfan Arginggang. Arfan. Iya. Papa Ara, Papa Akang, ada buaya. Ada buaya. Memang sudah dibilang Popa, yang mana ada buaya. Jadi saya bilang, woi teman jangan main-main. Karena saya seumur 55. Ini baru ini kita dapat dengar. Ada buaya di pantai ini. Setelah ke sana, ternyata betul. Betul memang. Ada buaya. Jadi DP kepala itu menghadap ke laut. Ada DP liang kecil, lubang kecil. Lubang buaya. Tapi mungkin bukan lubangnya asli buaya itu, cuma mungkin dia berlindung di situ kah bagaimana? DP ekor ada masuk ke dalam. Berarti maksudnya ini posisi kemungkinan itu dia baru keluar setelah karena DP. Bukan baru keluar, dia kemungkinan kan yang teman satu ini dia pas bersenter ada mata merah itu dekat pasir. Dekat pasir. Iya. Setelah sudah itu, jadi langkah pertama orang 3 mau lempar batu. Lempar batu. Iya. Untuk langkah perlindungan ini maksudnya Kang. Jadi saya bilang pertama teman 2 ini hati-hati. Karena barang buas, binatang buas. Iya. Agresif. Iya. Sebelum melempar batu, orang 3 mulia posisi untuk melari. Ternyata setelah pelemparan begitu banyak batu sampai DP mulu itu tak buka. Saya bilang kalau cuma begini tidak bisa orang 3. Akhirnya orang 3 nyusur pantai cari bulu. Iya. Kira-kira barang 500 meternya tidak dapat. Setelah itu orang 3 potong kayu. Kayu kira-kira 4 meter. 4 meter kayu, 4 meter panjang kayu ini. Iya. 2 ujung. Setelah balik ke bawah, dipikir soalnya ada tuh Pak. Iya. Ternyata masih ada. Masih ada di situ. Dengan ada. Posisi yang DP mulu menghadap ke laut Mas ini. Iya. Setelah orang 3 ada tombak di kayu, baku DP badan cuma terputar. Kepala jadi ke darat, ekor jadi ke laut. Sehingga teman bilang, coba orang 3 mau pegang barang. Saya bilang jangan, bahaya ini. Maksudnya mau tarik DP ekor ini. Saya bilang jangan, bahaya. Jadi pecung ke tombak-tombak begitu sampai DP mulu ini berdarah. Setelah itu teman satu ini, coba lihat air, kagak semua naik. Pesen begini air sementara naik. Oke teman, mari jatuh orang pulang. Daripada kita orang 3 bukan buaya ya, bukan orang 3 membunuh buaya ini. Buaya yang malah membunuh Pak. Buaya membunuh orang 3 karena air sudah jadi naik. Setelah DP pagi Jumat, saya turun ke kampung, sampaikan ke pemerintah kampung. Iya, bahwa ada penemuan hewan buaya di Taro. Jadi karena ini kan selaku informasi ke pemerintah karena barang ini berbahaya untuk para nelayan apalagi Pak. Sehingga setelah itu pemerintah kemungkinan tidak ada DP rekan mereka Maksudnya tidak ada respon dari pemerintah. Tidak ada sama sekali dari pemerintah kampung.
Ternyata ditelusuri termasuk ini Kaptrau di sini tidak percaya. Tidak percaya. Iya, tidak percaya barang itu kalau ada. Nantinya setelah satu minggu Nah, awalnya memang pemerintah tidak percaya. tidak percaya. Tapi setelah 1 minggu, Baru ada dari ini wartawan tuh oh iya ya, datang meliput. meliput. Baru sampai pemerintah sampai camat mengajak ke sana. Mau lihat kalau masih ada itu. Ternyata sudah tidak ada. Tidak ada. Karena barang buaya itu setahu saya Pak, kalau namanya dia sudah terluka tetap pindah tempat. Iya. Apakah dia berpindah sarang? Kemungkinan DP sarang kan bukan di situ, ada kan sedikit ke bawah, ada sedikit ke atas. Iya. Oke Pak, jadi makasih atas informasi. Jadi ada sedikit pertanyaan Bapak. Pertama, Opa ada lihat buaya itu dengan teman-teman Pak. DP ukuran buaya itu berapa meter kira-kira? Ukuran DP lebar itu 25. DP lebar 25 cm. Iya. DP panjang? DP panjang hampir 2 meter. DP panjang hampir 2 meter. Iya. So makan orang mantap itu. Makanya kan kita kan DP mulut itu terbuka sampai terbuka. Langsung saya begitu, hati-hati. Iya. Ada kok yang mengatakan itu mungkin soa-soa. Saya seumur hidup bukan cuma ini saya dapat lihat itu barang itu. Soa-soa. Masa soa-soa di air? Soa-soa di air? Memang ada juga soa-soa di. Oh gitu lah. Sementara Jadi, jalan di laut begitu. Opa, ini apa nama? Buaya yang udah Opa lihat nih DP warna kemana? Hitam tuh atau? Kalau DP ekor itu berwarna kuning, ada DP titik-titik hitam. Bukan titik-titik putih, DP ekor ada putih sedikit, kok DP badan titik-titik putih. DP ekor berwarna kuning, DP titik-titik hitam. Hitam. Iya. Emang buaya itu? Oh iya buaya punya itu. Oh iya. Mudah-mudahan itu bukan buaya-buaya kau kan? Memang buaya. Ya, memang buaya. Betul sih. Tapi yang bikin penasaran kok petoran sampai datang sini, Opa. Di Siau ini kan memang turun yang pernah dengar ada orang yang pelihara buaya. Kalaupun itu ada orang lepas buaya, itu dia sapa pekor ngajar lepas bibit buaya di pantai di sini tuang. Itu dia tuh. Tapi memang bro semua, ini seorang orang tua yang menceritakan. Nyana mungkin istilahnya dusta ini cuma mencari nama. Mana mungkin mencari nama for apa? Karena memang beliau dengan 2 orang teman ini menyaksikan pada malam itu memang benar-benar seekor buaya besar, Pak. Iya. 1 jam lebih memang baku anu dan buaya itu. Kenapa waktu malam itu maksudnya kalau tindakan untuk memang mau tangkap buaya itu 1 orang jauh lari pergi kampung, baru 2 orang ini tahan tuh buaya, maksudnya cegat jangan dia sampai pai mulari atau man. Memang keadaan itu waktu itu kan hujan, baru dari lokasi itu sedikit jauh. Nah, kalau memang kita orang waktu itu sementara jalan cari bulu, kalau dapat tali dapat. Tetap mau apa benar deso kau mah. Iya. Bugate dia. Iya. Oke, jadi teman-teman semua, orang ada kedatangan 1 orang lagi dari narasumber yang ada pada malam hari itu. Istilahnya Opa di sini seakan-akan ingin mau kasih tahu pas semua bahwa memang malam itu betul yang Donda lihat itu adalah buaya. Bukan hanya sebatang kayu ataupun dompet cerita yang dong karang. Kau Pak, jadi ada kedatangan seorang narasumber lagi, Kak kenal dulu. Onyx. Arfan. Ada sini Kak Arfan, jadi terus mau kulik lagi bagaimana sebenarnya cerita itu malam. Berdasarkan cerita dari Pak Opa yang tadi. Oke Kak Arfan, jadi apakah cerita malam itu sama dengan Opa? Coba. Iya, kami dengan Bapak Mangalape itu di atas tuh. Ada cari ikan itu. Kalau Bapak Mangalape dan senter saudara menyala di mata. Bapak Mangalape ini yang mana, Pak? Yang satu di bawah tadi tuh. Oh iya. Jadi dia bilang ke kita ada barang yang menyala di darat itu. Kita bilang kali ular. Nyanda pusing lah. Dan ada cari ikan dan terus. Iya, tetap cari. Tetap cari ikan. Jadi
hujan toh. Jadi kita dengan Bapak Mangalape itu berjalan dari Mukano itu pinggir pantai itu mau ke bawah dah, mau cari tempat sombar udang. Jadi pas kita dah center itu tahu itu buaya no Memang buaya kah? ya, buaya. Buaya. Jadi itu sekitar berapa meter DP panjang yang DP lebar? 2 meter lah panjang, 2 meter panjang. kalau lebar 25. Boleh begitu Kang? Iya. Oh iya. Jadi memang real yang dilihat malam itu memang buaya. Iya buaya. Cuman setelah disampaikan ke masyarakat mungkin agak ragu orang kan. Karena mungkin orang pikir, ih masa ada buaya di Tanaki mungkin tuan sini Kang. Nah sekarang kalau dari orang pribadi berpikir kemungkinan kalau memang itu real buaya, Muris, boleh jadi dia berimigrasi kemari kah? Boleh jadi begitu ya. Jadi ada 1 ekor mungkin dia imigrasi dari manakah, kemudian dia mungkin berasa di ini daerah Bakau, kau Pak. Ini daerah Bakau bro di Tanaki ini, Tanaki Kapeta daerah Bakau. Jadi kemungkinan buaya itu merasa memang nyaman untuk dibuat DP sarang, akhirnya dia menempati tempat itu. Dan kebetulan di malam itu tapar memang dorang dua opa dengan kakak siapa? Kak Arfan dapat lihat. Jadi ada tindakan malam itu, tindakan untuk anu Pak buaya itu. Ada cari bulu tuh. Ya, nggak ada bulu, jadi orang 3 ada potong kayu mah. Iya, ada ke bawah itu di tempat buaya itu langsung dah ini kayu dah. Iya. Masuk di mulu itu. Ada cucu pada pemulu nih. Dia sempat di badan sempat luka. DP apa nanti ekor lah. Mulu terluka. Mulu. Oke, jadi yang diyakini memang betul buaya itu pada malam hari itu. Oke. Iya. Karena informasi itu orang dapat lalu akhirnya orang harus datang ke sini karena ini mau kasih tahu sebenarnya pada semua orang ya. Kalau seandainya memang itu benar-benar buaya yang dilihat dorong kakak dorang ini, opa ini harus lebih berhati-hati di seputaran pantai Tanaki dan Kapeta kalau bisa. Iya. Kang. Iya. Karena orang tahu nih kemari-kemari kage kon dia keluar sarang untuk dia mencari di makanan, kon tapar sapa kasihan keluarga yang ada sementara basoma atau Bejubi. sementara bajubi, kong jadi DP mangsa. Orang ndak bisa hubungkan sih sebenarnya ada kejadian-kejadian juga di sini yang ada beberapa orang yang sempat hilang, betul Pak? Iya, betul. Betul kah? Sekali. Ada sempat orang yang hilang kemudian tahu kemana? Iya. Apakah memang kalau dihubungkan ada kaitan dengan buaya itu? Atau mana bro? Ada kaitan dengan buaya itu atau bagaimana? Nah itu baiknya harus lebih berhati-hati mungkin. Kalau seandainya itu dia real memang buaya. Ya mudah-mudahan ke depan dari Popa apa keinginan ke depan supaya katu buaya ini boleh mau ditangkap atau bagaimana? Ya memang keinginan saya, cuma di lokasi itu saya sampaikan ke pemerintah sini coba dibuat untuk tulisan hati-hati karena ada barang buaya. Begitu. Ya. Baru ya kalau boleh dibikin gaya dudeso begitu, Perangkap. pakai umpan ikan ke apa supaya kan otomatis kalau depan kan tetap dia mau Dapat cium. masuk. Gitu ya. Kalau dari kakak bagaimana? Iya sama. Sama juga. Memang harus kalau seandainya ada niat untuk mutangkap apanya ada berbahaya kau Pak. Iya. Buat tuh deso jumuris gati ayam 1 ekor kau bagaimana supaya dia boleh keluar dari sarang, tangkap. Ya jangan bunuh, maksudnya tangkap kemudian kembalikan ke istilahnya penangkaran buaya yang ada di Nado. Kalau boleh begitu Kang, jangan bunuh Dang. Memang ya rencana waktu itu kan orang 3 cuma mau tangkap secara hidup-hidup. Hidup-hidup. Iya. Kemudian dibikin bagaimana sampai harus kembali lagi ke misalnya ada penangkaran buaya di Manado, kembalikan lagi ke sana karena ini boleh dia tinggal ada di sini karena di Siau sini bukan istilahnya ini boleh pelihara buaya, memang berbahaya. Bener apa memelihara buaya haru. Nah, jadi itu dia. Jadi teman-teman semua tadi sobat Cita dengan Bu ini kalau memang real pada malam hari itu betul-betul buaya yang didapat lihat. Oke teman-teman, jadi sampai di sini dulu perbincangan Toran dengan 2 narasumber yang pada malam hari itu berjumpa dengan seekor buaya yang ada di Tanaki. Yang sebenarnya kalau tuan pikir kalau secara Toran dari bertemu dari kecil sampai besar tidak pernah mungkin ada buaya di Siau sini nanti ini. Oke, apakah itu buaya memang hewan atau buaya Siluman.
Ah, ini. Oh, buaya-buayaan. Buaya siluman. Tapi kalau umpamanya dia siluman ataupun buaya jadi-jadian umpamanya itu kan umpamanya turun 3 sementara bakuan ini tetap turun 3 ini merasakan di badan umpamanya sakit. Tapi betul. sampai sekarang yang ada. Nah, berarti memang real buaya. Iya. Real hewan buas buaya itu. Iya. Oke, Opa, jadi terima kasih banyak, Opa. Terima kasih. Oke, ya so kasih informasi betul orang, mudah-mudahan ini informasi ini akan menyebar luas ke masyarakat supaya masyarakat harus lebih berhati-hati di seputaran pantai Tanaki, Kapeta dan juga Balirange. Iya. Oke. Jadi sampai di sini dulu dengan pesan tetaplah sehat, tetaplah kuat. Oke, sampai sini dulu. See you, goodbye.